Al-Quran mengajarkan kita konsep sinkritisme di sini. Ya. Boleh kita memahami ajaran agama yang lain, ya, selama dia linear dengan ajaran Islam. Karena Islam juga mengajarkan mereka harus percaya kepada Al-Quran. Walaupun mereka sudah punya kitab Taurat, Injil, ya, Zabur, ya, tetapi Al-Quran mengatakan mereka harus percaya kepada Al-Quran. Kenapa? Karena alamnya luar biasa. Jadi Bapak di sini apa tujuannya? Marketing. Jelas saya sudah dapat es ini. Minum es. Haus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada kajian tafsir Al-Quran yang sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 4. Kita akan melanjutkan dari ayat 5 sampai dengan ayat 7. Karena ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, sebenarnya kita bisa membaca outline dari Al-Quran, ya. Kenapa misalkan di awal surat ini dijelaskan bahwa bagaimana kriteria orang-orang yang beriman, ya. Nah, lanjutan dari ayat yang ke-6 misalkan ini berbicara tentang bagaimana penolakan, ya, orang-orang terhadap eksistensi Al-Quran, orang yang menolak Al-Quran. Nah, jadi kalau kita baca itu ada 3 pemetaan sebenarnya di sini di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu datang dan disikapi secara beragam oleh masyarakat kita. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman, ya, yang percaya kepada alam gaib, kemudian percaya kepada perintah sholat, ada juga zakat, dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang atau nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini kriteria pertama, ya, bahwa ada kelompok yang mempercayai Al-Quran. Yang kedua adalah kelompok yang mengingkari Al-Quran atau yang kita sering sebut dengan istilah kafir, ya, kafaro, ya, dari kata kafaro. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kafir ini adalah orang-orang yang memang benar-benar menolak, tidak mau menerima kebenaran ajaran Islam, khususnya terkait dengan konsep tauhid, ya, bagaimana Tuhan dipersepsikan di dalam Islam, Tuhan dipahami, ya, Allah dipahami di dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah kelompok yang memang pura-pura, ya, atau yang sering kita sebut dengan munafik, ya. Jadi munafik ini dalam konteks agama, mereka pura-pura beriman, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman, ya. Oke, sebelum kita membahas tafsir ayat ini, saya akan membacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul azim.
Oke, pada ayat 5 ini ya menjelaskan tentang bagaimana Allah memposisikan kelompok yang pertama, yaitu yang percaya kepada Al-Quran, yang beriman kepada Al-Quran. Dikatakan bahwa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, bahwa pada mereka ya, orang-orang yang percaya ini di sana adalah ada petunjuk Allah ya, dan mereka dianggap sebagai kelompok yang beruntung. Memang nggak ada ruginya kita percaya kepada agama, walaupun banyak orang berspekulasi begini ya. Kalau kita lihat perkembangan wacana di masyarakat kita, khususnya kelompok-kelompok saintis yang meragukan kebenaran agama, kita tahu ada kelompok yang memang menolak agama itu sendiri karena tidak dianggap saintifik ya, kurang saintifik, di mana Allah tidak bisa dibuktikan ya, malaikat juga nggak kelihatan, dan dimensi-dimensi lain itu tidak dianggap ilmiah ya. Nah, ini yang sering kita sebut dengan aliran positivisme kalau di dalam sosiologi itu, bahwa mereka harus ada bukti sainsnya gitu. Walaupun kita bisa berdebat, ada hal-hal lain yang membuktikan bahwa Allah itu ada ya. Tetapi yang ingin ditunjukkan ayat ini adalah bahwa mereka tersebut ya, ulaika ala hudam mir rabbihim ya, bahwa mereka itu bagian dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang beriman itu memang mereka mendapat hidayah ya, mereka mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung ya. Karena bagaimanapun secara spiritual manusia juga tidak bisa hidup tanpa spiritualitas ya, tanpa hubungan dengan Allah ya. Kalau misalkan kita banyak menghadapi masalah ya, mentok di dalam mencarikan solusi, pertanyaan saya, kemana kita kembali? Pasti kita kembali kepada Allah, curhatnya kepada Allah ya. Kita punya orang tua, kita punya sahabat, tetapi mereka juga punya masalah. Mereka tempat kita sharing, tempat kita bercerita. Mereka kan terbatas. Mereka sangat terbatas. Tetapi kalau Allah yang memberikan kita waktu ya, kapanpun ya, kita bisa curhat kepada Allah. Dengan cara apa ya? Termasuk dengan cara berzikir. Makanya dikatakan oleh Allah itu, fadhkuruni adzkurkum ya, bahwa ingatlah aku, kata Allah ya. Fadhkuruni, ingatlah aku, adzkurkum, maka aku juga ingat kalian. Artinya bahwa di sini ketika kita ingat kepada Allah ya, Allah sendiri memberikan perhatian kepada kita, memberikan kita kemudahan. Ya, mungkin ini peringatan buat kita. Apakah kita sudah meluangkan waktu untuk mengingat Allah? Kita tahu bahwa sholat itu salah satu media kita untuk mengingat Allah. Tapi di luar itu juga Allah menginginkan kita untuk terus berzikir, untuk terus mengingat Allah. Tidak semua kita bisa melakukan itu, dan saya yakin sangat sulit. Apalagi orang yang memang tidak punya basic agama, tidak pernah belajar agama, bagaimana dia bisa mengingat Tuhan? Nah, kata Allah, ulaika humul muflihun ya. Jadi orang-orang yang beriman ini digaransi ya, bahwa mereka adalah kelompok yang beruntung ya. Beruntung kenapa? Karena beruntung mengenal Allah ya. Bayangkan orang yang tidak pernah mengenal Allah, dia akan punya orientasi pemikiran yang berbeda ya. Nah, jadi itu kelompok pertama di Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membaca 3 tipologi tadi terhadap kelompok-kelompok yang akan merespon Al-Quran. Yang pertama adalah kelompok orang yang beriman. Nah, yang kedua ini adalah kelompok orang yang kafir atau mengingkari Al-Quran. Misalkan dikatakan begini pada ayat 6 ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Nah, kalau kita membaca asbabun nuzul dari ayat 6 sampai ayat 7 ini, ya, bahwa menurut Ibnu Abbas ayat ini diturunkan kepada kelompok Yahudi yang memang tidak mau meyakini kebenaran Al-Quran atau kebenaran ajaran Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya di beberapa kaum Yahudi di Madinah. Ya. Walaupun dalam sejarah kita tahu ada tokoh-tokoh Yahudi yang memeluk agama Islam, tapi menariknya begini, kenapa sih mereka harus percaya kepada Al-Quran? Dan juga kita sebagai umat Islam wajib mempercayai kitab mereka. Ya. Seperti yang dikatakan tadi itu, innalladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablik. Jadi apa-apa yang kami turunkan sebelum kamu Muhammad, kamu harus percaya. Nah, Al-Quran mengajarkan kita konsep sinkretisme di sini. Ya. Boleh kita menganut, memahami ajaran agama yang lain, ya, selama dia linear dengan ajaran Islam. Karena Islam juga mengajarkan mereka harus percaya kepada Al-Quran. Walaupun mereka sudah punya kitab Taurat, Injil, ya, Zabur, ya, tetapi Al-Quran mengatakan mereka harus percaya kepada Al-Quran. Kenapa? Karena seperti yang sering saya katakan, ada hubungan yang kuat, ya, antara Islam dengan agama-agama sebelumnya, termasuk agama Yahudi dan agama Kristen. Tradisi sunatan misalkan, itu kan sudah lama ya, di agama Yahudi juga mereka disunat, ya. Nah, di Kristen ada juga perintah sunat, ya, tapi beberapa komunitas justru tidak melakukan itu, ya. Artinya bahwa tradisi ini sudah ada sebelumnya, bukan hanya dari Islam, ya, sudah ada, sudah lama, sejak zamannya Ibrahim kalau kita baca sejarah Islam, ya. Nah, kata Al-Quran, kelompok-kelompok yang dianggap kafir ini adalah kelompok yang memang apapun bahasa kita, ya, sekuat apapun kita ceramah, bahwa mereka tidak akan bisa menerima, ya, tidak akan bisa menerima kebenaran yang diajarkan di dalam Islam. Padahal, ya, kalau kita lihat konsep ajaran tauhid mereka juga sama dengan kita, ya. Nabi Isa itu percaya kepada satu Tuhan, begitu juga Musa, mereka percaya kepada Tuhan. Bagaimana Al-Quran menarasikan, ya, sejarahnya Nabi Isa, sejarahnya Nabi Musa, mereka itu orang yang bertauhid. Oleh karena itu, sikap fanatisme kaum Yahudi ini yang justru mendapat kritik di Al-Quran. Sikap fanatisme umat Kristiani juga terhadap agamanya, ya, dalam konteks tradisi agama, bukan kebenaran agama. Nah, ini kalau bicara kebenaran agama, ya, Al-Quran sudah menjelaskan mereka juga percaya kepada tauhid tadi itu. Tetapi karena dia fanatik dengan agamanya, jadi dia tidak mempercayai agama yang baru muncul walaupun konsepnya lama, ya. Jadi ini saya kira menarik bagaimana Al-Quran itu sendiri menekankan, ya, seharusnya kelompok-kelompok agama yang lain ini adalah mereka harus percaya. Misalkan di surat Al-Baqarah juga dikatakan begini, bagaimana gambaran dekatnya Islam dengan agama-agama lain, ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, katanya. Bahwa ketika kamu bicara Al-Quran, bicara Islam, ya, kepada kelompok-kelompok Yahudi dan teman-teman Kristiani, kata Allah, mereka sudah sangat familiar, gitu. Seperti mereka mengenal anak kandung mereka. Artinya apa? Bahwa Al-Quran juga bagian dari ajaran mereka, gitu. Ini yang mau dikatakan oleh Al-Quran. Dan kita sebagai umat Islam, ya, tidak boleh juga kita kemudian mengingkari itu, kebenaran yang ada di ajaran mereka, selama itu sesuai dengan ajaran tauhid keislaman kita. Kalau ada yang nggak sesuai dengan tauhid, ya jelas akan bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini menarik. Beberapa komunitas yang masih satu kerangka monoteisme, satu kerangka tauhid, dianjurkan untuk percaya
Makanya sering saya katakan bahwa ya perlu juga kita belajar kitab-kitab mereka ya, kitab Bible ya, perjanjian lama, perjanjian baru, untuk menambah pengetahuan kita. Karena nggak mungkin Al-Quran itu nyuruh kita percaya saja. Ini yang saya mau bilang, alladzina yu'minuna bima unzila. Emang Tuhan itu melihat kita sebagai robot? Enggak kan? Tetapi di sini perintah kalau menurut saya, bagaimana kita perlu mempelajari dan memahami ajaran agama-agama yang dulu ya. Walaupun di Al-Quran sudah ada ya, sudah ada, tapi nggak ada salahnya juga kita ngecek ya kepada kitab-kitab yang ada di mereka. Nah, apa juga yang bisa kita ambil dari ayat ini ya, bahwa dakwah Islam itu sebagai pendakwah ya, kita tidak punya otoritas untuk mengislamkan orang. Yang punya otoritas adalah Allah ya. Kita hanya bisa melakukan itu saja. Jadi teman-teman yang misalkan dakwahnya tidak diterima ya tidak perlu kecewa gitu, karena nabi-nabi juga banyak ditolak dakwahnya ya. Beberapa kasus misalkan saya lihat ya, bagaimana perkembangan masyarakat muslim di Indonesia ya, antara satu ustadz dengan ustadz yang lain itu seringkali terjadi gesekan. Ustadz yang satu ya menyerang ustadz yang lain ya. Padahal mereka hanya berbeda metodologi ya, di dalam melihat sebuah teks, lalu saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Ini saya kira keliru juga bagi ustadz-ustadz kita. Padahal dakwah mereka belum tentu diterima. Yang memberikan jalan diterimanya dakwah itu adalah Allah ya. Makanya dikatakan oleh Al-Quran itu ulaika ala hudan ya, bahwa ada petunjuk dari Allah. Bukan kemudian kita sebagai pendakwah merasa kita punya otoritas untuk mengislamkan orang. Ya, ini yang keliru. Jadi saran saya bahwa apapun ya perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam metodologi perspektif melihat sebuah teks, sebuah fenomena ya, saya kira syekh-syekh kita, ustadz-ustadz kita tidak perlu saling menghina, saling menyesatkan ya. Oke, kita lanjut kepada ayat selanjutnya yang mengatakan begini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ya. Jadi Allah mengunci, menutup ya, ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Nah, orang-orang yang tahu ya, kalau kita bicara logika ya, orang-orang yang berpikir rasional melihat bahwa walaupun agama ini baru, tetapi kalau ajarannya sama, kenapa kita harus tolak? Ini bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran justru menyalahkan kelompok-kelompok Yahudi dan Kristiani ya. Kenapa mereka menolak Al-Quran itu sendiri, padahal berbicara tauhid ya sama. Sehingga Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim, hatinya dikunci. Bayangkan kalau sudah hati dikunci ini, ya tidak akan ada cahaya ilahi ya. Tidak akan ada lagi cahaya iman ya. Karena kalau kita bicara Tuhan, bicara Allah, ya di mana Allah itu? Apakah ada di hati? Apakah ada di luar diri kita ya. Makanya kata salah satu kalau nggak salah Khalil Gibran ya, yang menyatakan Tuhan itu nggak bisa kita temukan di masjid. Tuhan itu tidak akan kita temukan di gereja. Tuhan itu tidak akan kita temukan di sinagog ataupun di tempat-tempat ibadah yang lainnya. Ya maksudnya secara zahir mungkin iya gitu. Misalkan kita ke masjid, ya paling yang kita temui kan sejadah. Sejadah, ada mimbar tempat sholat, ada kipas angin, ada AC, ya, ada toilet. Ya. Tetapi Allah di mana? Nah, ini makanya qulubihim ini sangat penting. Ya. Kalau ini sudah terkunci oleh Allah, berarti kita nggak bisa lagi dapat hidayah. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini kenapa? Karena kita tidak menggunakan rasionalitas kita, tidak menggunakan akal kita untuk berpikir. Jadi Tuhan bisa kita temukan di hati kita. Makanya beberapa gambaran di Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu sangat dekat. Ya, maksudnya
Ya kita ingat Allah ya hanya mengingat ya di dalam hati kita, bukan kemudian kita cari Tuhan di masjid, yaitu sebagai ruang ibadah kita kalau itu ya. Maksudnya bahwa kita tidak menemukan Tuhan secara zahir di sana. Jadi Allah mengunci hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga pendengarannya. Jadi kalau ada yang berbicara tentang kebenaran Tuhan, tentang perintah-perintah Allah misalkan, wa ala sam'ihim, jadi selalu merasa tertutup telinga ini. Ya mungkin ini peringatan buat kita semua, termasuk juga saya misalkan ya. Ketika mendengar kebaikan ya harus segera kita berbenah ya. Makanya kata hadis itu ya, unzur ila maqala wala tanzur ila maqala, itu sudah benar ya. Jangan mendengar ya, lihatlah apa yang, perhatikan apa yang dikatakan ya, bukan siapa yang mengatakan ya. Walaupun dia bukan kiai, tapi kalau dia sangat bijaksana ya kita perlu dengar. Nah ini bahwa kebaikan-kebaikan yang ada, yang didakwahkan oleh orang lain, yang diberitahukan oleh orang lain, ya kita harus terima. Termasuk misalkan dari orang tua kita, dari guru-guru kita, ya, dari ustadz-ustadz kita ya, kalau dia itu baik ya kita terima. Tapi kalau nggak baik ya jangan diterima. Jadi wa'ala sam'ihim. Jadi kelompok-kelompok yang ingkar kepada Al-Qur'ani, wa'ala sam'ihim, telinga mereka juga ditulikan oleh Allah, ya, ditutup ya. Wa'ala absarihim gisawatun, ya. Dan juga penglihatan mereka dikaburkan oleh Allah. Ya. Nah ini menarik. Absar di sini kalau saya memandang bahwa absar di sini observasi ya. Orang yang bisa meneliti, melihat ya, tidak hanya dalam arti mata mereka yang dikaburkan, tetapi analisa mereka, bagaimana cara mereka melihat ya, perspektif mereka di dalam melihat sesuatu. Nah ini yang kemudian Allah kaburkan gisyawatun ya. Bukan dalam arti Allah kemudian membutakan mereka, enggak. Banyak orang-orang yang enggak beriman ya matanya lebih sehat dari kita gitu ya. Lebih sehat dari ulama-ulama kita. Ada ulama kita mungkin dia rajin membaca, matanya sakit, yang bukan berarti wa ala absarihim gisyawah. Ini adalah maksud dari ayat ini, absarihim di sini adalah pengamatan ya. Bagaimana rasionalitas mereka nggak bisa jalan, nggak bisa menilai ya. Maka kelompok-kelompok ini kata Allah walahum adzabun alim ya, bahwa mereka kelompok yang akan menghadapi ya kesusahan di hari kelak ya. Ini kata Allah ya. Ada ungkapan yang mengatakan begini, bahwa penderitaan terbesar adalah ketika kita jauh dari Allah. Nah, jangan-jangan memang walaupun ya konteksnya itu persoalan ekonomi, persoalan keluarga, dan persoalan-persoalan yang lain. Ini karena memang kita nggak dekat sama Allah. Tapi kalau kita dekat, ya seberat apapun masalah, Allah akan membantu kita. Nah, ini kira-kira pemahaman maknanya ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada ayat selanjutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, ini sudah bicara pada konteks bagaimana ini kelompok ketiga sebenarnya ya. Kelompok ketiga yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelompok-kelompok orang yang munafik ya. Orang yang pura-pura menerima Al-Qur'an, mendengar Al-Quran ya, menerima ajaran Nabi Muhammad, tetapi mereka di belakang justru menentang ya. Bertolak belakang dengan hati mereka. Di hati mereka, di pikiran mereka melihat ini kok nggak ada bedanya dengan ajaran agama saya begitu. Tetapi karena kata Allah wa minan nasi may yaqulu amanna. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita akan lanjutkan pada pembahasan ayat selanjutnya, yaitu kelompok ketiga, kelompok yang munafik, yaitu orang yang tidak mau, orang yang pura-pura menerima Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.